Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu studi kasus analisa komponen atau spare part alat berat. Sebelum kita memulai, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu dengan saya sendiri, Fawaz Mulia, dan kedua teman saya, yaitu Rizky Bagus Praditya dan juga Yuji Putra Galaska. Selanjutnya, komponen yang kami analisis adalah komponen carry roller dari bulldozer D85. Nah, fungsi dari komponen ini adalah untuk menopang berat track shoe bagian atas agar tidak melentur dan menjaga kestabilan serta kelurusan pergerakan rantai atau tackling saat alat berat beroperasi. Di sini bisa dilihat, di sini ada foto komponennya dan ada foto part numbernya. Ya, dengan part numbernya itu adalah dengan kode 14X strip 30 strip 00143. Di situ juga terdapat letak komponen tersebut, di mana komponennya ditaruhnya di situ. Kemudian selanjutnya adalah analisis komponen. Kami menganalisis komponen tersebut terdapat 7 bagian, yaitu yang pertama adalah pemilihan material. Selanjutnya itu ada pembentukan awal, kemudian machining, selanjutnya heat treatment, dan assembly, dan kemudian finishing, dan yang terakhir adalah penentuan harga untuk komponen tersebut. Saat ini menjelaskan alasan pemilihan jenis baja tertentu dan kontribusi masing-masing unsur kimia di dalamnya terhadap performa komponen. Komponen fokus carry roller yang berfungsi menahan beban ekstrim dan gesekan konstan pada track chain. Proses manufaktur dasar komponen ini dibuat melalui metode penempaan forging untuk konstruktor mikro, diikuti dengan pengerasan permukaan surface hardening agar tahan aus atau wear resistant. Material yang dipilih baja paduan seperti SAE atau IC 1045. Untuk kode dari IC 1045 ini, 10 itu menandakan bahwasanya dia adalah baja paduan, 45 itu adalah persenan dari baja paduan tersebut, seperti 0,45% itu terdiri dari baja paduan, atau bisa dibilang baja karbon sidang. Dan fungsi unsur kimia yang terdapat di susunan slide tersebut seperti karbon, iron, magneset, dan sulfur memiliki fungsi dan perannya masing-masing. Unsur utama untuk meningkatkan kekuatan mekanis dan kekerasan baja setelah dipanaskan itu adalah perannya si karbon, logam dasar atau base metal yang memberikan sifat elastisitas, kekuatan struktur dan menjadi matriks utama material itu adalah iron. Magnase berfungsi sebagai dioksidator saat peleburan, mengurangi efek negatif panas saat pengelasan dan penempaan, serta meningkatkan ketangguhan. Sulfur, meskipun merupakan unsur pengotor, dalam keadaan yang dikontrol ketat, sulfur membantu kemampuan permesinan dan pengurangan friksi dan fosfor sedikit, meningkatkan keuletan atau ductility serta daya tahan korosi yang bisa menahan suatu kondisi tertentu. Proses selanjutnya yaitu adalah pembentukan awal. Nah, pembentukan awal pada carry roller itu dengan menggunakan metode hot forging. Hot forging adalah proses pembentukan logam dengan cara memanaskan material hingga suhu sangat tinggi di atas suhu prekristalisasinya. Nah, dalam hot forging itu, baja batangan dipanaskan hingga sungguh ekstrim, lalu ditekan atau ditempa menggunakan mesin press raksasa. Alasan dibalik penggunaan metode tersebut adalah proses tersebut merapatkan struktur butiran logam atau grain flow mengikuti bentuk komponen, membuatnya jauh lebih kuat dan tahan terhadap
kelelahan material atau fatigue. Baik, selanjutnya kita berada pada tahap machining atau pada tahap machining ini bentuk kasar dari hasil tempa itu mulai dikerjakan menggunakan mesin bubut yaitu CNC atau Computer Numerical Control. Fokusnya dalam machining ini yaitu pembuangan material dalam jumlah besar dengan cepat. Jadi bukan diperuntukkan untuk kepresisian yang tinggi. Nah, terjadi dua kali proses machining yaitu yang pertama facing and outside diameter turning. Di tahap ini itu terdapat proses meratakan sisi samping dan membuat diameter luar atau disebut outside diameter. Permukaan treat juga dilakukan permesinan pada tahap ini. Atau permukaan treat itu area yang nanti akan bergesekan langsung dengan rantai track. Selanjutnya yaitu dilakukan rock boring juga atau pembubutan bagian dalam atau inside diameter. Untuk membuat lubang kasar tempat basing dan dudukan seal akan dipasang. Yaitu adalah heat treatment atau perlakuan panas. Slide ini menjelaskan proses kelanjutan setelah material dibentuk, yaitu merubah struktur mikro baja melalui kontrol suhu untuk mendapatkan sifat mekanis yang diinginkan. Keras di luar namun tetap tangguh di dalam. Ada 3 metode perlakuan panas yang saya sebutkan di dalam slide tersebut, yaitu adalah quenching atau pendinginan secara cepat. Penjelasannya, baja dipanaskan hingga suhu austenite lalu didinginkan secara instan cepat, biasanya dicelup ke air atau oli. Hasilnya mengubah struktur menjadi martensit yang membuat material menjadi sangat keras dan kuat, namun cenderung getas jika tidak ditempering. Yang kedua adalah normalizing, penyetaraan. Penjelasan normalizing ini yaitu material yang dipanaskan lalu didinginkan secara perlahan di udara terbuka atau di suhu ruangan. Hasilnya adalah menghasilkan tegangan sisa akibat proses manufaktur sebelumnya seperti flogging dan menghasilkan struktur butiran yang lebih seragam dan stabil. Dan kemudian yang ketiga adalah hardening atau pengerasan. Penjelasannya, hardening adalah memanaskan logam ke suhu tinggi lalu mendinginkannya dengan laju tertentu. Contohnya itu mirip atau bagian dari rangkaian quenching. Hasil yang didapat adalah fokus utamanya yaitu meningkatkan kekerasan permukaan komponen secara masif agar tahan terhadap kehausan akibat gesekan kontinu dengan track chain. Setelah tahap heat treatment, tahap selanjutnya itu adalah assembly atau perakitan. Nah, tahap perakitan atau assembly itu meliputi pemasangan bushing atau bimetal bearing di dalam cangkang roller, kemudian pemasangan poros atau shaft, pemasangan floating seals atau segel mekanis ganda yang sangat rapat. Komponen ini vital untuk menahan oli agar tidak bocor keluar dan mencegah lumpur atau pasir masuk ke dalam roller. Dan yang terakhir itu adalah pengisian minyak pelumas atau oli ke dalam rongga roller. Baik, selanjutnya kita berada di tahap finishing. Dalam finishing ini terdapat 3 tahapan pembagian, yaitu yang pertama hard turning dan precision boring. Nah, di tahap ini tuh menggunakan alat potong super keras seperti PCBN. Yang selanjutnya dudukan bushing, toleransi ketat untuk press fit sesuai paksa yang sempurna. Selanjutnya yaitu dudukan seal, dilakukan permukaannya itu ekstra presisi agar floating seal kedap oli dan anti debu. Yang selanjutnya yaitu tahapan cylindrical grinding, ini untuk shaft. Jadi penggerindaan area jurnal poros hingga sehalus kaca, jadi area poros atau shaft. Selanjutnya yaitu memungkinkan terbentuknya lapisan film oli atau hydrodynamic oil film untuk mencegah terjadinya keausan. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu di proses finishing ini ada surface cleaning dan coating. Nah, di proses terakhir ini ada shot blasting atau membersihkan sisa-sisa kerak dan menciptakan tekstur cengkraman cat. Yang terakhir yaitu pengecetan atau pelapisan anti karat standar dengan masking ketat untuk melindungi area yang sudah presisi. Pengecetan di komponen alat berat ini biasanya berwarna kuning. Kemudian
untuk tahap terakhir yaitu adalah penentuan harga. Penentuan harga itu terdiri dari 4 bagian. Yang pertama itu adalah biaya material. Untuk biaya material itu kita perlu adalah massa komponen akhir, yaitu berat asli komponennya berapa. Di dalam sini itu berat komponen dari carrier itu adalah 40 kg. Kemudian itu adalah harga material mentah per kilogram, yaitu berapa harga material tersebut per kilogramnya. Di sini yaitu harganya adalah 35.000 per kilogram. Dan yang terakhir itu adalah scrap fraction atau fraksi sisa material. Ya, fraksi sisa material itu adalah besi-besi yang dibuang dan yang tersisa yaitu besi-besi yang terbuang dalam hasil proses machining atau CNC. Itu adalah besi-besi sisa dari proses tersebut. Fraksi material itu tersisa 20% atau 0,2. Nah, kemudian dilakukan proses perhitungan dan hasilnya adalah Rp1.750.000. Selanjutnya dalam penentuan harga tahap kedua itu adalah biaya tooling. Biaya tooling itu adalah biaya penggunaan dari alat tool yang dipakai untuk pembuatan material atau komponen tersebut. Di sini itu adalah harga pertama tuh adalah harga pembuatan satu set cetakan khusus, yaitu harga cetakan khusus yang digunakan untuk pembuatan carrier roller itu. Di sini harganya adalah Rp110 juta. Kemudian itu adalah ukuran batch atau total pesanan yang ingin diproduksi. Untuk itu total pesanannya itu adalah 400 buah. Kemudian itu adalah umur cetakan atau batas maksimal yang bisa dicetak sebelum cetakan tersebut rusak atau haus. Di sini itu adalah sama seperti ukuran batch itu adalah 400 juga. Kemudian dari hasil tersebut itu adalah harganya itu adalah Rp275.000. Kemudian dalam penentuan harga yang tahap ketiga itu adalah biaya equipment. Biaya equipment itu adalah biaya dari penggunaan mesin yang digunakan untuk pembuatan komponen tersebut. Nah, yang pertama ini adalah harga beli aset mesin pabrik. Biasanya tuh mesin CNC itu. Nah, untuk itu harga mesin CNC-nya itu adalah Rp3.750.000. Nah, kemudian itu adalah waktu balik modal atau depresiasi itu adalah 10.000 jam. Dan kemudian itu adalah load factor-nya itu adalah 80% atau 0,8. Dan kemudian kecepatan produksinya itu adalah 3 buah per jam. Kemudian setelah dilakukan perhitungan, hasil dari tersebut itu adalah Rp156.250. Dalam penentuan harga itu adalah biaya overhead. Di sini bisa dilihat adalah poin pertama dari itu adalah biaya operasional rutin pabrik per jam. Nah, itu mencakup tagihan listrik, gaji karyawan, sewa tanah, dan hingga biaya riset R&D, yaitu research and development. Di sini itu adalah harganya adalah Rp1.500.000 per jam. Kemudian di bawahnya itu adalah kecepatan produksi, sama seperti sebelumnya itu adalah 3 buah per jam. Setelah dilakukan perhitungan itu hasilnya adalah Rp500.000. Kemudian dari hasil 4 perhitungan tersebut dijumlahkan adalah harganya Rp2.681.250. Itu adalah harga untuk pembuatan komponen tersebut. Nah, harga tersebut itu belum termasuk margin keuntungan perusahaan, packaging, dan logistik pengiriman. Baik, segitu saja hasil presentasi dari kelompok kami yang kami bisa sampaikan. Selebihnya mohon maaf bila ada kata yang salah atau penyampaian kita yang salah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.